Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita telah ada di hari yang ketiga, di bulan yang kedua tahun 2021, dan judul renungan kita hari ini, Hukum itu kudus, adil, dan sempurna. Hukum itu kudus, adil, dan sempurna. Ayat tema kita hari ini Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Sekali lagi Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Sebagai Raja alam semesta, Allah telah menetapkan undang-undang untuk pemerintahan bukan saja bagi sekalian makhluk-makhluk yang hidup, tetapi juga bagi segenap pekerjaan alam. Segala sesuatu, apakah besar atau kecil, yang bergerak ataupun tidak bergerak, adalah di bawah undang-undang tertentu yang tidak dapat diabaikan. Tidak ada pengecualian kepada peraturan ini, karena tidak ada yang telah dijadikan oleh tangan ilahi itu dilupakan oleh pikiran ilahi. Kepada manusia saja, puncak pekerjaan penciptaannya, Allah telah memberikan hati nurani untuk menginsafi segala tuntutan suci dari hukum ilahi itu, dan suatu hati yang sanggup mengasihinya sebagai suci, adil, dan benar, dan dari manusia dituntut penurutan yang segera dan sempurna. Peraturan ini melarang semua penindasan dari para orang tua dan semua ketidaktaatan dari anak-anak. Tuhan penuh dengan belas kasihan, kemurahan, dan kebenaran. Hukumnya suci, adil, dan benar, dan mesti dituruti baik oleh para orang tua maupun anak-anak. Peraturan-peraturan yang akan mengatur hidup para orang tua dan anak-anak mengalir dari hati kasih yang tidak terduga dan berkat Allah yang berkelimpahan akan hinggap atas para orang tua yang menjalankan hukumnya di dalam rumah tangganya dan atas anak-anak yang menuruti hukum ini. Pengaruh gabungan dari kemurahan dan keadilan harus dirasai. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Rumah tangga yang di bawah disiplin ini akan berjalan dalam jalan Tuhan, hendak melakukan keadilan dan kebenaran. Biarlah orang-orang muda memandang kepada ukuran ilahi itu, dan jangan pernah merasa puas dengan tujuan yang rendah. Janganlah berjalan dengan bimbang, melainkan di dalam kekuatan dan anugerah Yesus Kristus. Kepadanya diserahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Berlindunglah pada Yesus Kristus dan masuk ke dalam perjanjian yang teguh dengan Dia dalam iman untuk mengasihi dan berkati kepadanya. Karena hukum Allah itu kudus, benar, dan baik, suatu salinan dari kesempurnaan ilahi, maka pastilah suatu tabiat yang dibentuk oleh penurutan kepada hukum tersebut akan kudus adanya. Kristuslah contoh yang sempurna dari tabiat yang demikian. Saya ulangi di paragraf kedua terakhir, berlindunglah pada Yesus Kristus dan masuk ke dalam perjanjian yang teguh dengan Dia dalam iman untuk mengasihi dan berbakti kepadanya, untuk mengasihi dan berbakti kepadanya. Jadi tidak ada yang namanya hukum Allah itu seperti hukum di dunia ini yang juga kadang hukum itu tidak adil. Hukum itu tidak adil. Kita sudah mengetahui bahwa yang punya banyak uang, kalau di pengadilan pasti dia menang. Dan yang tidak punya banyak uang pasti dia kalah walaupun mungkin dia yang benar. Jadi hukum di dunia tidak adil dan tidak sempurna. Tapi hukum Allah itu bukan hanya adil dan sempurna, tapi hukum Allah itu kudus. Hukum Allah itu kudus. Kalau kita menuruti hukum Allah dengan jujur, dengan sebaik-baiknya, maka kita dikuduskan bersama kudusnya hukum itu. Dan Allah adil, dan hanya yang perlu kita renungkan adalah karena keadilan Allah, maka orang yang bersalah patut dihukum. Itulah sebabnya kita tidak dapat membenarkan diri kita dengan menuruti hukum. Hanya Yesus saja yang dapat membenarkan kita. Dengan pengorbanannya di atas kayu salib, kita dimenangkan untuk mendapatkan kehidupan kekal. Tuhan berkati pekabaran pagi ini dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih pekabaran yang indah pagi ini. Biarlah dapat jadi berkat dalam kehidupan kami.
Pimpin kami hari ini dalam semua aktivitas kami. Pendengar renungan melalui media online ini, di mana saja berada, Allah berkati kiranya. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini. Sampai jumpa renungan kita besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.